Selamat pagi Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam acara Breaking News Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda terkait dengan rapat kerja wilayah Majelis Hukum dan HAM, pimpinan Muhammadiyah Lampung dan Dialog Nasional. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Acara rapat kerja wilayah atau Rakerwil Majelis Hukum dan HAM MHH pimpinan Muhammadiyah Lampung dan Dialog Nasional dilaksanakan pada hari ini, Kamis 21 September 2023 di Gedung Aula Universitas Muhammadiyah Lampung. Serangkaian acara Rakerwil akan diisi oleh berbagai kegiatan yakni tilawatil Quran dan beragam sambutan. Lebih lanjut, acara ini akan berfokus kepada dialog nasional Muhammadiyah, mencakup hak asasi manusia, demokrasi, penguatan advokasi publik, birokrasi, dan penegakan hukum dan HAM. Adapun acara ini diselenggarakan oleh Majelis Hukum dan HAM pimpinan Muhammadiyah Provinsi Lampung. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Majelis Hukum dan HAM pimpinan Muhammadiyah Lampung yakni Slamet Haryadi, Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung Mardiana, Ketua PWM Lampung Sudarman, dan Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Trisno Rahardo. Dalam acara Rakerwil ini nantinya juga akan dijelaskan mengenai demokrasi dan pemilu 2024. Yuk, mulai. Kita mulai, Bang. Jelaskan agenda Rakerwil Dialog Nasional hari ini. Ya, yuk. Baik. Jadi jam 2 ini. Oke, baik. Rekan Fenty, dapat kami laporkan bahwa di lokasi saat ini di Universitas Muhammadiyah Bandar Lampung sedang melaksanakan rapat kerja wilayah, dan ini kegiatan baru mau diselenggarakan, dan dalam Rakerwil sendiri menghadirkan beberapa narasumber, yakni Prof. Najib, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, kemudian ada Heri Amsari, aktivis hukum, kemudian ada Sudarman, Ketua PWM, lalu ada Bambang Widianto, aktivis HAM, kemudian ada Trisno
Raharjo SHMH, Ketua MHH PPM, kemudian ada Sudarman, yaitu Ketua PPM, dan terakhir itu Bambang Widianto, aktivis HAM, dan Dr. Krisno Raharjo, itu Ketua PPM dan dosen UMI. Sementara yang hadir dalam rakul sendiri beberapa perwakilan partai politik, kemudian stakeholder terkait, dan juga diikuti dengan mahasiswa UMI. Seperti itu yang dapat kami laporkan di lokasi, dan acara baru saja dimulai pukul 10.00. Seperti itu rekan Henry. Rio, bisa dijelaskan agenda hari ini berfokus kepada pembahasan apa, rekan Rio? Pembahasannya sendiri ini merupakan diskusi terkait dengan hukum dan HAM di Lampung. Dalam kegiatan dialog nasional dan substansinya sebenarnya adalah untuk memperkuat yang saya lakukan keluarga besar Syarikat Muhammadiyah dari tingkat wilayah, tingkat daerah, baik pimpinan Muhammadiyah maupun pimpinan Asyariah yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi rasa ucapan maaf seperti saya sampaikan karena acara ini semula direncanakan jam 9. Betul, kita mulai sekarang ini ada hal juga yang memang menurut saya mengapa harus ada ditunda sedikit atau dalam hal ini, karena kalau bisa acaranya itu menunggu ada narasumber, ada pimpinan mulai. Bapak Ibu hadirin para undangan yang berbahagia, dua agenda khusus yang akan dilaksanakan oleh Majelis Hukum dan HAM ini. Yang pertama adalah Rakerwil rapat kerja wilayah Majelis Hukum dan HAM pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung, yang tentunya sebagai amanat konsepsi persyarikatan yang harus diselenggarakan oleh setiap majelis yang memperoleh amanat untuk menyelenggarakan kerja-kerja di persyarikatan selama periode 2002 sampai dengan 2023. Nah, Rakerwil ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi gerakan
di dalam menyusun program kerja selama satu periode tersebut. Kemudian yang kedua, dialog nasional yang kita selenggarakan sebagai pejabat daerah ini pada dasarnya sudah saya katakan untuk memperkuat yang persepsi dan gerakan pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Ulama Provinsi Lampung yang pada hari ini hadir untuk menjadi paling tidak semakin mengokohkan sebagai gerakan hukum dan HAM yang lebih progresif, advokatif dan berkeadilan. Antara dua kegiatan ini menurut saya beririsan penting karena yang pertama bahwa ada relasi antara bekerjanya hukum yang ada di masyarakat, yang ada di berbangsa negara, dan ada kaitannya dengan bagaimana majelis hukum dan HAM ikut serta di dalam kaitannya melaksanakan tugas fungsinya sebagai Bapak Ibu dan hadirin yang signifikansi pembangunan di Indonesia mesti kita rasakan kemajuannya saat ini dari berbagai aspek sarana dan prasarana yang ada. Tetapi dari sisi sumber daya manusia ternyata tidak serta-merta meningkatkan kemajuan sumber daya insan kehidupan bangsa Indonesia. Nah, ini menjadi persoalan penting karena ternyata menurut kami hukum dalam konteks pembangunan dikonstruksikan sebagai sebuah regulasi yang saat ini kita kenal dengan Omnibus Law. Itu memberikan ruang yang sangat kuat dan besar kepada investor yang tidak mungkin dibuat bisa dilaksanakan oleh investor Indonesia di dalam menyelenggarakan usaha-usahanya. Banyak peraturan atau ketentuan-ketentuan yang tidak ada di dalam undang-undang tersebut dan turunannya yang berkaitan dengan investasi, yang berkaitan dengan perizinan, yang berkaitan dengan kehutanan, yang berkaitan dengan pertanahan, itu lebih besar ruang yang diberikan kepada orang besar yang untuk mengolahnya, untuk melaksanakan investasi itu bisa secara tepat dan kilat untuk menduduki, menguasai objek-objek yang dimaksud, apakah itu tanah, apakah itu hutan dan lain sebagainya. Sehingga ini tentu sangat kontradiktif ketika berhadapan dengan kenyataan-kenyataan bahwa dalam banyak kasus sederhana, misalnya orang nenek-nenek mencuri tangkal kemudian diantarkan sampai ke pengadilan untuk merasakan hukumannya, padahal dia hanya menemukan sebuah atau tepat ataupun ada dan sebagainya. Ini satu yang ironis di dalam negara kita. Maka pada kesempatan ini dengan menghadirkan tokoh-tokoh nasional yang menurut saya sangat kompeten dengan pengalaman dan perjuangannya di dalam masalah hukum dan HAM. Kesetaraan kerja wilayah sekaligus mengajak dengan keluarga besar Muhammadiyah untuk ikut mendengarkan bagaimana sebenarnya kondisi-kondisi yang ada di Indonesia berkaitan masalah
hukum dan HAM serta demokrasi. Lalu terus terang, kalau sudut pandang Majelis Hukum dan HAM menjadi dalam adil, Persyarikatan Muhammadiyah itu dekat sekali dengan negara, dengan pemerintah ini tidak, tetapi jauh sekali dengan pemerintah itu juga tidak. Jadi dia ada di tengah-tengah. Lalu apa peran fungsinya ketika melihat menghadapi realitas yang misalnya pada hari ini belum kita mulai dialog di daerah memperlihatkan bagaimana hukum dan HAM diejawantahkan oleh negara, paling tidak seperti ini. Kita Muhammadiyah itu menjadi persoalan penting bagaimana hukum dan HAM itu juga bisa menjadi bagian gerakan Muhammadiyah sebagai gerakan amanah ma'ruf munkar, jaga pada disebutkan. Kayak konsep dasar Bapak Ibu para narasumber dan keluarga semua yang hadir kita ada di sini, maka kita ingin mempertanyakan bagaimana Muhammadiyah saran hukum HAM dan demokrasi saat ini. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan ini juga sekali lagi dan bicaranya bila mana dalam soal urusan pelayanan penghormatan dan penghargaan pada para itu tidak pantas saya melalui teman-teman dan kegiatannya sekaligus atas nama rektor. Kebetulan rektornya tadi pagi pembahasan dengan saya bahwa ada urusan urgen dengan pemerintahan yang hari ini, sehingga ya kalau ada kesalahan, mohon maaf, saya tidak bisa membersamai untuk bertemu dengan para narasumber pada hari ini. Itu maaf yang disampaikan. Bapak Ibu dari salah Ibu yang berkenan, mudah-mudahan nanti dalam diskusi yang dilakukan maupun rapat kerja yang dilaksanakan ini dapat berjalan baik dan lancar sebagaimana kita harapkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketua Profesor Dr. Sudarman MAD, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wal wabara. Rabbil billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Nomor 1 Bapak Profesor Muhammad Najib STM PhD, Ketua Ombudsman RI yang hadir pada kesempatan pagi hari ini sebagai narasumber yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan, mudah-mudahan beliau sehat dapat melaksanakan tugas dengan baik itu dalam keberkahan. Kemudian narasumber berikutnya Bapak Dr. Trisno Raharjo SMNU, Ketua Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
hadir pada kesempatan pagi hari ini luar biasa membersamai kita Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan sehat selalu Pak dan hidup dalam keberkahan. Kemudian yang ketiga narasumber kita Bapak Dr. Bambang Wijayanto SH MSI. Pak Bambang ini beberapa kali ngisi pengajian Ramadan PP Muhammadiyah dan saya beberapa kali juga menjadi peserta mengikuti materi yang disampaikan oleh beliau, materinya dengan data-data yang aktif, dan saya mengidolakan Pak Bambang karena Pak Bambang ini berani, termasuk ketika menjadi wakil ketua KPK kita semua sering menyaksikan di televisi. Terima kasih Pak Bambang hadir di tengah-tengah keluarga Muhammadiyah Provinsi Lampung. Dan kemudian yang keempat Pak Ferry Amsari LLM. Terima kasih Bapak hadir di tengah-tengah kita. Keempat narasumber ini tokoh-tokoh nasional yang luar biasa yang kita memberikan pencerahan, memberikan informasi baru, advokasi dan berbagai edukasi kepada semua. Majelis Hukum dan HAM tidak melihat Muhammadiyah Provinsi Lampung yang saya muliakan dan saya banggakan di bawah koordinasi Pak Dr. Haryadi SH dan HAM menyelenggarakan acara ini dan menjelaskan jauh dari sebelumnya. Terima kasih Bapak-bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Ibu-ibu Aisyah, Bapak Ibu, undangan dari berbagai lembaga dan instansi yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Yang pertama saya mohon maaf karena baru jam 9.20 tadi acara di gedung dakwah Muhammadiyah Provinsi Lampung dimulai. Di sana juga berkumpul sejumlah orang untuk membicarakan pendidikan. Dan pendidikan itu diantaranya menyangkut guru-guru kita. Diantaranya juga guru-guru Muhammadiyah yang mereka itu keluarga Muhammadiyah. Bapak dan Ibu itu juga katakan ada guru kalau harus melalui PPC dan sertifikasi 20 tahun yang akan datang dari Muhammadiyah. Oleh karena itu, upaya-upaya serius dan usaha-usaha yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk membela dan mensejahterakan guru-guru kita dan khususnya guru-guru pendidikan agama karena berkasihan dan guru-guru kita yang ada di berbagai daerah di Indonesia dan di lain. Bapak Ibu yang saya muliakan hari ini akan diselenggarakan dua acara. Pertama adalah dialog nasional, tempat narasumber kita kenal semua, orang-orang yang luar biasa, orang-orang tokoh-tokoh yang telah berkontribusi positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya muliakan, Muhammadiyah ini memiliki kesadaran hukum yang menurut saya baik. Terbukti pada tahun 1965 ketika Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Badawi, ada satu rumusan yang sangat penting yang kita kenal dengan sifat Muhammadiyah. Sifat Muhammadiyah itu ada 10. Di angka nomor 5, sifat Muhammadiyah itu berbunyi begini. Tahun 65, jadi sudah lama, mungkin ada sebagian Bapak Ibu yang belum lahir karena lahirnya setelah tahun 65. Bunyinya begini, yang 5 itu, angka 5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan-peraturan, dasar dan falsafah negara yang sah. Pak Ketua, kalau saya salah, itu sampai komanya saya sebutkan. Saya ingin menghafal betul, karena kalau di depan orang-orang ahli hukum ini harus titik komanya itu harus jelas. Itu Pak Selamat ya. Gara-gara titik dan koma itu kita bisa diperkarakan. Bapak Ibu yang saya muliakan,
apa yang dirumuskan oleh Muhammadiyah di tahun 65 itu menunjukkan bahwa organisasi Muhammadiyah secara kelembagaan mempunyai kesadaran hukum yang baik, yang dengan itu ingin melestarikan eksistensinya, dan eksistensinya itu legal formal bersama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena sejumlah tokoh Muhammadiyah ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Dan ke depan, Bapak Ibu yang saya muliakan, Muhammadiyah akan banyak memerlukan ahli-ahli hukum untuk mendampingi Muhammadiyah, karena Muhammadiyah di masa yang akan datang pastilah banyak berhadapan dengan masalah-masalah hukum. Di Provinsi Lampung ini, Bapak-bapak narasumber, Pak Ketua Ombudsman dan Ketua MHH PP Muhammadiyah, waktu Muslim kemarin kita data aset Muhammadiyah berupa tanah, kemudian kekayaan, gedung dan kendaraan baru 30% yang terdata, sementara 70%-nya belum terdata. 30% itu nilai nominalnya sejumlah hampir 1,4 triliun. Itu untuk Provinsi Lampung, 30%. Berarti kalau nanti 100% bisa mendekati angka 5 triliun aset Muhammadiyah di Provinsi Lampung. Kekayaan ini, aset ini bisa menjadi kebanggaan bagi kita, bisa menjadi prestis bagi Muhammadiyah, bisa menjadi keunggulan dan kemajuan kita dibandingkan dengan organisasi-organisasi lain. Tetapi harus kita rawat dan kita jaga, karena kalau tidak, maka aset ini bisa saja tidak aman di tangan kita, dan kemungkinan buruk bisa terjadi. Oleh karena itu, maka Muhammadiyah ke depan perlu didampingi oleh ahli-ahli hukum yang banyak, perlu didampingi oleh kekuatan hukum yang luar biasa, sehingga Muhammadiyah bisa menjaga aset-asetnya dan bisa menjaga eksistensi dirinya secara baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak narasumber, saya juga di periode ini mentargetkan agar jumlah ranting Muhammadiyah yang ada di Provinsi Lampung itu bisa 50% plus 1. Maksudnya, jika nanti suatu ketika ada orang yang mempermasalahkan tentang keormasan Muhammadiyah menggunakan undang-undang ormas yang ada di Republik Indonesia, Muhammadiyah Provinsi Lampung sudah settle, bisa bertahan karena rantingnya melebihi dari yang ditargetkan oleh undang-undang itu. Kepada seluruh narasumber kami sampaikan terima kasih dan penghormatan yang tinggi. Mudah-mudahan kehadiran Bapak berempat buka, tetapi saya buka secara resmi. Izinkan saya membacakan sebuah pantun. Belum. Sabar toh, undang-undang ketuanya datangnya telat lalu diejek. Walaupun tidak bagus-bagus amat, pantunnya ibu nanti bilang sakit gitu, supaya saya tenang tidurnya nanti malam. Pergi berlibur ke kota Brazil. Di kanan kiri banyak orang berjualan. Hari ini MHH menyelenggarakan Rakerwe menuju Muhammadiyah Lampung unggul dan berkemajuan. Rapat kerja wilayah MHH PWN Lampung dan dialog nasional dengan tema Muhammadiyah di tengah pusaran hukum, HAM, dan demokrasi hari ini Kamis 21 September 2023
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih untuk semua. Di Muhammadiyah kita harus semangat dan bergembira. Mudah-mudahan pengorbanan Bapak Ibu dalam bentuk materi dan non-materi dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung Irian pastilah cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah dan sekolah sumber silakan untuk mengambil tempat untuk berhitung. Luar. Yang utoya dan ada yang puas, jadi boleh kita mengundurkan waktu sholat apabila ada sesuatu yang urgen. Nah, untuk kesempatan siang hari ini silakan saja karena beliau bertempat waktunya sangat terbatas dengan bahan diskusi. Dan nanti kalau Bapak dari sholat partisipasi dari tempat ini akan berikut dengan 3.000 siswa yang ada di komplek ini. Cukup ya Pak Bunda ya, sudah saya jawab. Katanya kalau tidak perlu WM yang
kasih penjelasan nanti tidak upload. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk segera mulai acara dialog muka. Saya akan memanggil para materi yang sedang hadir di ruang ini, mulai dari Prof. Muhammad Haji, kemudian Bunda Ferry Al-Sari, kemudian Prof. Sudarman, kemudian Pak Dr. Bapak Widayanto, dan Pak Dr. Persilakan kita dulu di Pak Dr. Biar suaranya kencang. Untuk yang pertama, saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ketua Majelis Hukum dan HAM pimpinan wilayah pusat, kepada Bapak Dr. Trisno Raharjo, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, silakan. saya sudah mengirimkan tadi PPT, kemudian bisa ditampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah yang saya hormati pengurus pimpinan wilayah Lampung, seluruh pengurus Majelis Hukum dan HAM pimpinan wilayah Lampung, kemudian pengurus Majelis Hukum dan HAM daerah wilayah Lampung, kemudian para undangan yang hadir pada kesempatan kali ini dan satu persatu para pembicara diundang untuk menyampaikan materi-materi sesuai dengan yang diharapkan oleh Majelis Hukum dan HAM pimpinan wilayah. Ini kedua kalinya saya memberikan arahan, tapi yang pertama itu pertemuan regional di Medan untuk seluruh pengurus Majelis Hukum dan HAM se-Sumatera dan Kalimantan Barat. Nah, ini adalah yang kedua. Saya diminta untuk memberikan atau memaparkan
pandangan terkait dengan aspek-aspek hukum dan hak asasi manusia. Kita datang ke sini. Nggak tahu sih, Bang. Pertama kali. Nggak tahu. Gimana? Kami dari media. Itu lembaga bantuan hukum dan advokasi publik itu bagaimana? Saya jawab ini dulu. Terus pakai. Jadi pimpinan pusat Muhammadiyah menyetujui untuk membentuk lembaga bantuan hukum dan advokasi publik. Jadi tambahannya di belakang itu advokasi publik. Dulu kita punya di bawah Majelis Hukum dan HAM pimpinan pusat Muhammadiyah namanya layanan bantuan hukum. Nah, seragamnya. Itu pertemuan di Solo. Jadi kalau dilihat dari proses pembentukan majelis dan lembaga bantuan hukum dan advokasi publik itu memang lebih artinya ada diskusi di tingkat pimpinan untuk kemudian membentuk lembaga di tingkat pimpinan pusat. Dan sebagai proses pembentukan dimanapun di pimpinan pusat, selalu kalau asalnya dianggap dari satu majelis, maka majelis itu akan menjadi supervisor. Jadi lembaga bantuan hukum dan tentu sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua PWM, Majelis Hukum tentu perlu dapat mengidentifikasikan, mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di Muhammadiyah, khususnya wilayah Lampung. Apa saja yang perlu disiapkan dan seterusnya. Monggo bisa berkoordinasi dengan kami di tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah. Selanjutnya saya akan memberikan paparan bagaimana yang dimintakan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Bisa dilanjut ke slide kedua ya. Di slide kedua, bidang advokasi itu Majelis Hukum, tentu lembaga bantuan hukum dan advokasi publik, tapi jangan dikira hanya itu. Misalnya yang sudah sering muncul itu adalah Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM. MPM banyak melakukan advokasi publik. Ya. Lalu yang ada kata-kata advokasinya juga di bidangnya, misalnya majelis
sekarang namanya pendayagunaan wakaf. Itu juga ada advokasi. Kemudian Majelis Pembinaan Kesehatan Umat itu menyampaikan kepada saya ketika sama-sama kami melakukan kajian terhadap RUU Kesehatan. Jadi ada bidang advokasinya di MPKU itu. Kemudian Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik, bahkan namanya itu sama persis dengan advokasi publiknya Lembaga Bantuan Hukum. Jadi bidangnya itu ada advokasi publiknya. Ini beberapa majelis dan lembaga, kalau mungkin ada yang terlewatkan saya mohon maaf, tapi kami berkoordinasi terus. Semisal kasus masjid di PDM Banyuwangi, Masjid Tampu. Itu saya undang Majelis Pemberdayaan Wakaf dan kemudian lembaga pembina cabang ranting dan masjid. Sekarang dia tambahkan masjid untuk bisa memberikan dukungan terhadap advokasi yang kita lakukan di Banyuwangi. Jadi lembaga-lembaga yang dan majelis dan lembaga yang secara bersama-sama perlu ada koordinasi. Kemarin di Yogyakarta itu diadakan rapat pimpinan pusat, seluruh majelis lembaga dan biro untuk saling memberikan pandangan program kerja yang bisa dikoordinasikan. Saya harapkan ini kan juga sama di tingkat wilayah. Ada program-program yang mungkin bisa bersinggungan sama. Kemarin kita memaparkan di hadapan pimpinan pusat dan kemudian dari majelis lain kita kemudian nanti akan kita mintakan, dia akan diberikan arahan oleh pimpinan pusat. Kemudian advokasi Muhammadiyah, dilanjut slide-nya, itu masalah hukum umat atau publik. Artinya di luar Muhammadiyah, kita akan memberikan dukungan. Ya. Saya kira yang paling ramai itu kasus yang di Provinsi Kepri. Ya. Itu kemudian Muhammadiyah melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik serta Majelis Hukum memberikan pandangan. Diketahui langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak Putro Mukoda. Kita sampaikan pandangan Muhammadiyah berkaitan dengan hal itu. Contoh, banyak yang lain. Nanti di slide-slide berikutnya akan saya paparkan. Kemudian ada masalah hukum Muhammadiyah yang tadi disampaikan oleh Ketua PWM. Itu tidak bisa tidak, tentu juga harus menjadi perhatian dari majelis hukum. Harus melakukan pendampingan yang terbaik yang bisa dilakukan sehingga menjadikan aset-aset Muhammadiyah, menjadikan kepentingan hukum Muhammadiyah terjaga dengan baik. Kemudian kalau kita berbicara apa yang sudah kita kerjakan, itu di slide berikutnya, untuk bidang advokasi masyarakat, ini tidak hanya majelis hukum, tapi lintas majelis, itu ada advokasi kebijakan perundang-undangan. Jadi saya ambilkan contoh, misalnya RUU Kesehatan, itu tidak hanya majelis hukum, bersama dengan MPKU, kemudian dikti, karena terkait juga dengan pendidikan kedokteran. Kita diskusikan, kita kaji, kita kemudian memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR. Ya. Kemudian advokasi terorisme atau radikalisme. Ini memang banyak dijalankan oleh majelis hukum. Tetapi tidak hanya majelis hukum, ada beberapa majelis juga melakukan kajian seperti yang dilakukan untuk terutama radikalisme itu perlu dikaji dengan baik. Kemudian advokasi petani, nelayan dan buruh, hanya MPM paling banyak, ya, paling banyak melakukan itu. Kemudian advokasi kebijakan publik yang banyak juga dilakukan oleh berbagai majelis dan lembaga.
Saya masuk satu-satu. Silakan di slide berikutnya. Advokasi peraturan perundang-undangan itu banyak itu ternyata yang dikerjakan. Ini pun belum saya tuliskan semua. Kalau bisa di slide berikutnya ya. Misalkan RU terorisme 2018 itu kita advokasi sejak 2016 ya, di 2016 itu bersamaan dengan mengadvokasi meninggalnya terduga terorisme Siono ya, dan Muhammadiyah dalam hal ini Majelis Hukum, HAM, dan beberapa unsur yang lain melakukan kajian terhadap RUU ini. Ya. Kemudian kita juga melakukan advokasi RUU pesantren. Ya. Muhammadiyah memberikan advokasi terhadap RUU pesantren. Bahkan diundang oleh DPD pada saat itu. Saya baru tahu waktu saya datang ke sana, saya lihat wajahnya itu banyak saya kenal. Ternyata orang Muhammadiyah banyak di DPD. Jadi ketika Muhammadiyah bilang, kami tidak setuju dengan RUU waktu itu Undang-Undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Lalu DPD itu keluar menyatakan bahwa belum saatnya dilakukan pembahasan. Ya, itu pandangan yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Kemudian advokasi terhadap RUU perubahan Undang-Undang KPK kedua. Ya, advokasi kita lakukan karena ada rencana untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang KPK. Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini bahkan Ketua Umum dan Sekretaris Umum itu bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, menyampaikan pokok-pokok pandangan Muhammadiyah kepada Presiden. Ya, diterima langsung oleh Presiden Jokowi. Ada diskusi, yang saya ingat cuma satu. Pak Sukum menyampaikan kepada Pak Jokowi, ini minumnya minuman surga, karena kita dikasih jahe katanya. Nah, jahe itu minuman di surga katanya. Nah, saya ingat-ingat betul itu. Wah, ini betul-betul minuman yang baik. Nah, tapi dinasihati oleh Ketua Umum kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan bahasa Muhammadiyah lah. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga advokasi RUU Kesehatan, advokasi RUU itu ada, oh ini tidak bergerak dia. Ada R, kemudian saya kurungkan UU. Jadi dari rancangan sampai dia jadi undang-undang kita masih advokasi. Ya, ada advokasi ibu kota negara, ada advokasi RUU pengembangan dan penguatan sektor keuangan, kemudian ada advokasi RUU ini ibu kota negara malah ada dua deh. Kemudian kaitannya dengan advokasi terorisme banyak sebenarnya yang dilakukan oleh Majelis Hukum kaitan dengan kebijakan. Tetapi kalau advokasinya langsung itu bukan Majelis Hukum. Ya, yang melakukan advokasi tim pembela keadilan, ya, TPK namanya, tim pembela keadilan. Banyak kasus yang kami tangani dan kemudian dilaporkan ke Majelis Hukum, misalnya kematian Siono, kemudian kematian Jeffrey. Kalau Jeffrey ini orang Lampung aslinya, ya, orang Lampung, tapi meninggalnya di Hergelis, Jawa Barat. Saya diminta oleh Pak Busro untuk datang melakukan advokasi untuk mengetahui. Ini perlu saya sampaikan ini, karena ini orang Lampung. Waktu saya datang itu, ternyata saya berhenti di stasiun kereta turun itu sudah ada yang ngikuti. Saya naik angkutan kota, itu ada yang ngikuti. Ya, sampai di Hergelisnya itu diikuti. Karena saya lihat orangnya sama. Walaupun ganti cara bergeraknya sama. Cuma mereka kayak warga biasa. Ya, bahkan saya beli itu, dia jualan tahu, saya mau tahunya, saya bilang kayak gitu. Dikasih, kenapa Pak itu tidak takut makan tahu? Tidak apa-apa. Kami mau bertemu di masjid di Hergelis, tapi masjidnya itu ditutup. Tidak boleh masuk. Saya bilang, kenapa masjid ditutup?
jarang-jarang itu saya lihat ada masjid ditutup itu pagarnya, ya. Itu kira-kira duha. Saya bilang kalau ini dibuka, saya mau masuk, saya mau sholat. Pintunya ditutup. Ini masjid kok ditutup begini ya? Karena masjid itu saya lihatnya ada orang di dalam. Kalau ada orang di dalam biasanya dibuka. Kecuali nggak ada sama sekali, sepi gitu ya, tutup. Saya tuh dari masjid itu ngadep barat kan. Saya lihat ke timur. Di timur itu saya lihat terkenal bangunan Muhammadiyah, ada sekolah, kemudian ada tempat-tempat kegiatan yang lain. Saya bilang saya tidak enak di sini. Kita geser aja di sana. Geser di sana itu saya ke cabang Muhammadiyah, Hergelis. Hergelis itu ranting, di ranting. Hergelis. Kemudian saya lihat bahwa ada orang yang datang. Dan betul, saya perhatikan itu mereka memberikan kode dan seterusnya. Itu kami sudah dikepung. Mau ditangkap. Kemudian tidak jadi, karena ada entah mungkin instruksi atau apa. Tidak jadi. Itu ada 2 mobil sudah disiapkan. Jadi kemudian saya perhatikan. Oh begini ternyata cara untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme misalnya, atau orang yang mau membantu. Terus saya ceritakan kepada Pak Busro. Mantuk-mantuk aja beliau. Ya. Saya bilang, Pak, kami itu ya deg-degan itu di sana. Ya. Tapi kemudian kami berkoordinasi, berkomunikasi, kemudian tahu saya dari Majelis Hukum dan HAM, ya istilahnya ada pimpinan datang, nah, kami kemudian bersama dengan warga Muhammadiyah di sana. Sampai pulang tidak ada masalah lagi. Kemudian lanjut, ada advokasi buruh, tani, dan nelayan. Ini banyak dilakukan tadi saya katakan oleh MPM. Karena MPM kan asalnya dari lembaga, ya. Lembaga buruh, tani, nelayan. Ya, kemudian dia jadi majelis. Ya. Majelis hukum itu juga dari lembaga. Dulu bahkan namanya Lembaga Supremasi Hukum. Pertama kali didirikan oleh PP Muhammadiyah itu namanya Lembaga Supremasi Hukum. Tahun 2000. Baru menjadi majelis itu, kalau saya tidak keliru, itu di 2010. Ya, dari 2000 masih lembaga, baru di 2010 dia menjadi majelis. Ya. Nah, advokasi yang dilakukan, dan majelis hukum juga terlibat dengan beberapa lembaga yang ada di Muhammadiyah, itu misalnya advokasi warga Wadas. Ya. Advokasi warga Pakel, Pakel itu di Banyuwangi. Kemudian advokasi warga Trenggalek, kaitannya dengan tambang emas. Advokasi warga Air Bangis. Ya, kemudian kita juga mencoba untuk melakukan advokasi kepada warga tempat. Saya kebetulan dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu ada alumni kami itu di sana. Ada ramai juga di kampus kami itu karena ada alumninya. Kemudian lanjut di bidang kebijakan publik ada advokasi pemilu. Advokasi pemilu saya ditugaskan oleh Pak Busro, datang kepada Komnas HAM, datang kepada Bawaslu, ya, ke KPU. Untuk apa? Untuk menanyakan dan mencari informasi terkait kematian KPPS. Banyak yang meninggal. Kami banyak didatangi di pimpinan pusat Muhammadiyah itu yang menunjukkan data-data informasi-informasi terkait dengan kematian. Kematian itu ada beberapa hal yang kemudian menjadi catatan yang akhirnya kami sampaikan kepada Bawaslu karena KPU tadi temui. Saya bertemu langsung sekarang jadi ketua KPU, ya, jadi ketua KPU yang bertemu dengan saya komisioner Bawaslu yang sekarang jadi ketua KPU. Kemudian kaitannya dengan pelanggaran HAM berat, ya, kemarin diputuskan oleh Pak Jokowi kaitannya dengan beberapa pelanggaran hak asasi manusia yang kemudian pemerintah meminta maaf lah, ya, terhadap peristiwa yang terjadi itu. Itu juga didiskusikan ke Majelis Hukum dan HAM. Kebetulan sekretaris timnya itu Dewan Pakar Majelis Hukum dan HAM, ya, Dewan Pakar Majelis Hukum dan HAM. Kemudian
advokasi disabilitas. Saya kira kalau ada IMM, kita Majelis Hukum itu pernah mendampingi pengurus DPP UPM yang kebetulan difabel, ya, matanya buta. Kemudian ketika dia berjalan naik KRL itu antara kereta dan jalan itu dia jatuh di situ. Ya. Dan itu ternyata banyak yang difabel jatuh. Dan kita advokasi, kita bantu, saya minta kepada IMM untuk dibantu jangan perorangan karena dia waktu demonya sendirian, dia didampingi oleh IMM, ya. Kemudian terakhir Muhammadiyah dan judicial review. Itu paling sering ini ditanyakan kepada saya, apakah Muhammadiyah akan melakukan judicial review lagi misalnya, pada berbagai undang-undang. Kita masih terus melakukan, tapi atas nama perserikatan memang terakhir dilakukan pada era Prof. bin Samsudin. Hampir kita lakukan dulu waktu tax amnesty. Jadi pada saat itu Majelis Hukum dan HAM Rakernas di Jogja, lalu permintaan dari seluruh yang hadir untuk kita melakukan judicial review. Lalu kita sampaikan kepada pimpinan di Perjuangan. Ketuanya masih Prof. Saiful. Ya, itu mau kita lakukan, tapi pemerintah datang untuk kemudian terus meminta Muhammadiyah tidak melakukan judicial review. Kita tidak melakukan itu. Saya kira itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Saya sepakat untuk bisa diturunkan secara bersama-sama oleh Majelis Hukum dan HAM dalam program-program yang ada, bisa disesuaikan dengan kondisi di Lampung, disesuaikan dan kemudian itu menjadi arah program yang bisa dilaksanakan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Bila itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sudah mencatat ya apa yang sudah disampaikan, namun pembahasannya nanti dalam diskusi berikutnya. Kemudian kesempatan berikutnya saya akan memberikan kepada Prof. Ketua Ombudsman Prof. Muhammad Aji. Mungkin ada hal menarik yang bisa Bapak sampaikan dalam rangka penguatan raker hari ini. Apalagi sepengetahuan saya, Ombudsman baru selesai melaksanakan program kepuasan masyarakat. Atau ada hal-hal yang bisa menjadi catatan kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung, Ketua Majelis Hukum dan HAM pimpinan wilayah Lampung, para narasumber, Bapak Ketua Majelis Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Bambang Wijoyanto, Bapak Ferry Amsari, jam 12. Dan seluruh peserta dialog nasional dalam rangka rapat kerja wilayah Majelis Hukum dan HAM pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung. Tentu saya sangat berbahagia bisa bertemu dengan jajaran pimpinan Majelis Hukum dan HAM seluruh daerah di Lampung. Mudah-mudahan ini representasi dari seluruh daerah atau majelis pimpinan daerah Muhammadiyah di Lampung, karena saya sampaikan. Namun sebelum itu perlu saya sampaikan sebagai warga Muhammadiyah, tentu kita perlu turut terlibat secara aktif ya di dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
sebagaimana kewajiban kita di dalam konstitusi bahwa sebagai warga negara harus berperan aktif. Berperan aktif di sini bukan hanya terlibat di dalam pemerintahan, terlibat di dalam partai politik, tetapi juga memperankan diri